Sebagaimana tergurat dalam lembar sejarah, Wong Agung Willis atau Pangeran Willis terlahir di Belambangan pada kisaran tahun 1680-an hingga tahun 1720-an dengan nama Mas Sirna. Semasa hidupnya, segenap jiwa dan raganya dicurahkan demi tumpah darahnya telatah Belambangan. Perjuangannya yang gigih dalam memimpin pasukannya yang dibantu oleh Rempek Jokopati dalam melawan penjajahan VOC terjadi pada periode 1767 hingga 1768. Kegagalannya mempertahankan benteng Banyu Alit pada Mei 1768 memaksa Wong Agung Willis beserta pasukannya akhirnya mundur ke kota Lateng. Akan tetapi, saat berada di kota Lateng, kembali digempur VOC dan perlawanannya pun dapat dipatahkan karena memang kalah baik jumlah pasukan maupun persenjataannya. Dalam keadaan terdesak serta suasana genting tersebut, Wong Agung Willis beserta sisa-sisa pasukannya berhasil melarikan diri ke daerah Blimbing Sari hingga sampai ke puncak sebuah bukit atau gumuk, selanjutnya dikenal sebagai Gumuk Agung. Jejak-jejak petilasan Wong Agung Willis hingga kini masih terawat dan disakralkan. Bahkan banyak peziarah dari berbagai daerah yang datang seraya mengirim doa-doanya. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis kali ini berada di puncak sebuah bukit atau orang di sini sebut gumuk ya. Gumuk ya, maka identik gumuk disebutlah namanya Gumuk Agung, kan begitu kan. Gumuk Agung ini ada nilai sejarah berhubungan dengan agul-agulnya atau pandegannya, yaitu wong Blambangan di masa lalu, yaitu Wong Agung Wilis, yang sangat bersejarah dan menginspirasi bagi pejuang-pejuang berikutnya. Dan kebetulan di sini ada Gumuk Agung. Nama Agung itu berhubungan erat dengan nama Wong Agung Wilis. Nah, saya tepat di sini berada di puncak bukit atau Gumuk Agung, yaitu yang ada petilasannya Wong Agung Wilis. Kebetulan saat ini kami dari tim petualangan wisata mistis didampingi sebelah kanan saya Pak Giman. Pak Giman ini ya boleh dibilang sebagai juru kuncinya di sini. Mungkin Pak Giman jadi lepas dulu topinya Pak, atau di belakang kan Pak. Nah, oke, terima kasih Pak Giman. Kemudian di samping kiri saya ini Bapak Hardiono, yaitu Bapak Kepala Desa Gintangan. Ya, betul, ya. Kebetulan Gumuk Agung ini merupakan dusun yang bagian daripada Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari ya. Nah, Blimbing Sari ini dari sini kurang lebih berapa kilo Pak? Dari pusat 4 kilo. 4 kilo. Blimbing Sari diambil nama sebagai pusat bandara atau lapangan bandara ya. Itu teman-teman kalau mau ke Banyuwangi turunnya pasti di daerah Blimbing Sari, yaitu lapangan udara untuk ada di Banyuwangi. Ini udah aksesnya sudah internasional mulai Pak ya. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, artinya ya. masyarakat ini diharapkan bisa secara ekonomi bisa meningkat. Dan paling sebelah kiri, sebelahnya Pak Lurah atau Pak Kades, ini adalah kebetulan yang mendampingi kami. Ini sebagai orang yang pelaku supranatural, orang sini biasa menyebutnya Ki Ageng Sucipto ya. Selamat datang Ki ya. Oke. Baik pemirsa, sengaja beliau ini, baik Pak Lurah yang didampingi oleh seorang pelaku supranatural yaitu Ki Ageng Sucipto ini, memang karena pertimbangannya ini Wong Agung Wilis kan sebagai tokoh pahlawan Pak Lurah ya. Iya. Ini katanya juga ada niatan untuk jadikan sebagai objek wisata ya. Betul, wisata ya. Sejarah berarti ya. Sejarah. Oke. Baik, untuk lebih anggunnya, lebih santunya, kita karena ada di petilasan di sini Pak, mungkin kita duduk saja Pak ya. Iya, ya, biasanya gitu ya, lebih sopannya ya. Oke, monggo. Alhamdulillah. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, ini kebetulan dari tim Desa Gintangan, mulai Kepala Desa Pak Hardiono, kemudian Ketua BPD Gintangan Pak Nur Hadi, juga ada anggota yang lain juga hadir dari BPD, juga dari perangkat desa Pak ya. Nah, dan sekaligus langsung didampingi paranormalnya, yaitu Ki Ageng Sucipto. Ki Ageng sudah siap nanti ya? Siap. Ya, oke. Baik, Ki Ageng, saya mau wawancara dulu dengan Pak Giman ya. Pak Giman ini kebetulan yang apa istilahnya ya, yang Magersari juga ikut yang rumah sini Pak ya? Ya, rumah sini. Turun kuncinya ya. Ya, jadi yang jelas ini banyak, nanti kita bagi aja Pak Giman, jenengan nanti saya tanya sekilas tentang apa yang ada di sini. Kebetulan rumahnya nanti kaitannya dengan mistisnya, ngoten nggih. Iya. Pak Giman, Pak Giman ini sejak kapan merawat petilasan Wong Agung Wilis di puncak Gumuk Agung ini, Pak? Mulai tahun 73. 73 ya. Sebelumnya siapa yang merawat di sini? Yang dulu enggak tahu, saya yang dulu yang merawat ini enggak tahu. Ini berarti kan sekitar tahun 1600-an berarti ya. Ini iya, ada. Kalau bicara Wong Agung Wilis dalam sejarahnya ya.
sekilas Pak Giman tahun 70-an, berarti cukup lama. Apa yang didapat cerita pitutur dari apa istilah nenek moyangnya Pak tentang Wong Agung Wilis bisa ada di tempat ini Pak? Itu dulunya yo ceritanya itu sejarah di ubur-ubur orang Belanda gitu lah. Jadi terus istirahat dengan desa Puncak katanya itu di tempat di ubur-ubur Belanda itu Jadi dikasih tempat petilasan. Pasti tempat petilasan bekas itu berarti dulu ada di puncak bukit ini berarti ya. Puncak bukit. Terus cerita apa lagi yang Pak Giman dengar itu? Ya saya dulu ceritanya gitu, cuma dari itu terus ditinggal lari lagi ke Gelondong. Gelondong berarti. Itu, kan di sini berarti cukup lama di sini Pak waktu itu. Ya sudah lama di sini. Gitu. Ya. Pak, di sini ini kan tempatnya dikeramatkan Pak, ya sakral juga. Ya. Ini kira-kira apa untuk orang-orang sini biasanya juga melakukan ritual atau bagaimana Pak? Ya kalau ada orang apa itu pegawai itu lah, pegawai itu repot itu mesti di puncak. Di puncak sini ya, ritual itu ya. Kalau tidak begitu mesti di rumahnya ada angin itu. Oh ada musibah. Ya, ada musibah. Artinya kalau nggak ritual dulu sebelum punya gawe itu menerima musibah. Ya musibah. Musibahnya tadi berupa kadang-kadang ada angin gitu. Hujan. Yang deras itu ya. Hanya merusak punya gawenya. Cuma itu. Terus kalau orang-orang sini yang datang biasanya yang ziarah itu orang dari mana saja Pak? Oh di orang jauh-jauh itu di sini. Dari Banyuwangi, Blambangan, di sini. Luar Banyuwangi ada ya? Ada luar Banyuwangi ada. Gitu ya. Ya. Apa? Dari Surabaya ya ada. Ada gitu. Ya, ada. Pernah bilang nggak tujuannya apa ke sini Pak waktu itu? Dulu saya tanya itu cari minta apa itu? Minta pusaka apa? Minta apa? Iya minta pusaka dengan silaturahmi kah gitu di sini. Oh gitu. Ya. Ketika mereka ke sini berapa lama biasanya itu? Cuma 1 malam. 1 malam dapat waktu itu? Ya 1 malam saya tanya sudah dapat gitu. Pusakanya ya. Berupa apa yang didapat itu Pak? Merupakan itu loh pusaka apa wasikun apa saya tidak tahu di dalamnya tidak tahu cuma ada pusaka gitu aja. Gitu ya. Terus Pak Giman sendiri ketika peziarah itu datang ke sini sebelumnya apa sering datang dulu menemui Pak Giman atau bagaimana Pak? Ya menemui saya dulu. Oh, gitu. Kalau sudah nemui saya baru ke sini. Minta antar ke sini ya, minta antar sini gitu. Biasanya yang dibawa oleh mereka apa biasanya Pak? Ya itu gaman itu gaman keris tadi itu nanti dibawa. Oh gitu ya, jadi pusaka ya semacam itu. Itu nanti kalau mungkin yang Pak Giman ketahui nanti mungkin kita tambah lagi Najib ya, mungkin gitu. Baik pemirsa, setelah saya bertanya kepada banyak hal dengan Pak Giman ya, saya akan mencoba dulu bertanya kepada pelaku supranatural yaitu Ki Ageng Sucipto ya. Ki Ageng sudah siap ya? Siap. Oke. Ki Ageng, tadi kita rombongan sebelum naik di bawah tadi kan Ki Ageng sempat meminta kami untuk berhenti ya. Siap. Ki Ageng melakukan sesuatu. Itu kalau boleh kami ingin tahu sebenarnya Ki Ageng tadi melakukan apa? Apa itu memang sebagai salah satu tahapan unggah-ungguh atau bagaimana Ki Ageng? Iya. Kalau di sini tadi saya memberhentikan rombongan karena saya di stop oleh seorang tokoh yang sudah disebut namanya si Ki Ageng Wilis itu sendiri. Sosok itu ya. Sosok Ki Ageng Wilis itu sendiri yang mana dia sempat memberikan sedikit informasi ke kami bahwa di tempat ini adalah perlu disaklarkan. Artinya begini, kita ke sini harus ada unggah-ungguh begitu. Jadi sempat saya terawang lagi sebentar. Ya, di sini dia sempat ngomong sedikit bahwa di sini ini ada banyak sekali pusaka. Yang orang-orang banyak kesini rencananya mau ngambil pusaka itu sendiri, tapi
ya ada dikasih, ada yang tidak begitu. Jadi ini sangat sakral, mestinya teman-teman semua yang sini harus benar-benar hatinya bersih, jiwanya bersih, karena ini sejarahnya adalah tokoh Agung Wilis ini adalah merupakan pahlawan, pahlawan yang di samping dia sendiri perang melawan Belanda begitu sengitnya sampai sembunyi di sini, dan dia banyak sekali pengikut-pengikutnya, yaitu para goib istilahnya begitu, prajurit yang dulu juga begitu, juga ada semacam kekuatan mistis yang dia miliki sehingga dia sampai bertahan, dikepung oleh Belanda, kesana kesini dia bisa melarikan diri begitu. Akhirnya ke tempat ini ya berarti. Ke tempat ini. Ki Ageng, Ya. tadi disebutkan banyak pusaka. Pusaka itu artinya apakah memang untuk sebagai simbol kejayaan Belambangan yang tidak boleh diambil, atau bagaimana menurut pengetahuan Ki Ageng lewat mata batinnya itu? Kalau pusaka di sini sebenarnya ada juga yang sudah diambil oleh orang-orang yang memang hak dia. Artinya juga Diberi izin berarti ya? Izin diperbolehkan sama dia karena dia sudah mumpuni untuk menerimanya. Juga di sini termasuk apa yang saya terawang, ada sosok binatang di sini. Binatang apa itu? Binatang harimau. Harimau. Ini besar sekali Harimau, auranya. harimau semacam harimau atau semacam macan itu? Ya harimau, ya macan sama itu sepertinya. Oh gitu ya. Gitu. Warnanya apa yang hasil terawangannya itu? Ya warnanya kuning seperti harimau Sumatera seperti itu. Besar, tapi ini luar biasa. Berarti ada kuning-kuning, hitam, ada merahnya juga Ya berarti begitu. ya? Itu Gitu Pak ya? Ya, Pak, gimana betul itu Pak ya? ya betul. Berarti penerawangannya Pak Ki Ageng sama dengan seperti yang disampaikan Pak Giman. Pak Giman juga melihat itu ya? Ya, saya melihat itu harimau besar itu. Gitu ya. Kira-kira harimau itu menurut terawangannya Ki Ageng ganas atau bagaimana Ki Ageng? kalau harimau di sini bukan ganas, artinya harimau ini adalah Penjaga ya? penjaga dari petilasan ini. Itu adalah merupakan kekuatan pusaka yang dia miliki. Dan sementara ini kekuatan pusaka yang ada di tubuh pusaka itu ya harimau itu. Oh gitu. Jadi berarti- piandelnya beliau waktu masih hidup. Gitu. Jadi memang itu pusaka andalannya. Pusaka gitu. andalannya. Terus kira-kira pantangannya apa kalau supaya bisa ngambil itu? Ada nggak pantangan-pantangan khusus mungkin? Atau mungkin nggak diizinkan gitu? Nggak, kalau pusaka yang dia miliki ini yang istilahnya pusaka piandelnya dia sendiri ini adalah Nggak boleh diambil. nggak boleh diambil. Ini adalah pusaka yang nanti dia bisa diambil oleh Lambang Pak ya? oleh dia bisa diambil, pusaka ini bisa diambil dengan kekuatan si harimau itu oleh salah satu tokoh di sini. Keturunan berarti ya? Keturunan. Ada keturunannya Ada berarti? keturunannya di sini. Istilah- Tapi belum sampai sekarang ini masih belum ada yang bisa ngambil. Dan sering banyak sekali orang-orang menuju ke sini mau mengambil, Tapi nggak gagal tapi ya? gagal karena itu ndak sangat tenaga aura mistisnya sangat luar biasa. Gitu ya. Berarti memang hanya orang terpilih saja yang bisa ngambil itu berarti. Ya, itu masih ada darah keturunan beliau. Oh gitu. Walaupun agak jauh sekali ya. Iya, nanti bukan orang sini, bukan orang Banyuwangi. Dia orang kira-kira orang pokoknya orang Jawa Tengah ke barat, orang Jogja kalau tidak salah begitu. Itu keturunan dari sini memang. Iya, ini keturunannya orang Jogja ini. Pergi dari sana berarti. Pergi dari ngambil ke barat ke sini. Ini aslinya turunan orang Jogja. Agung Wilis ini dari Jogja. turunannya. Iya, iya. Salah satunya ya. Salah satunya seperti itu. Oke. Pak Lurah, Ya. mendengar tadi seperti disampaikan baik oleh Ki Ageng Sucipto juga Pak Giman selaku yang memelihara sini. Ini kebetulan Kepala Desa Gintangan datang, Ketua BPD datang. Ini kebetulan nanti biar ada keselarasan ya. Ya, Kira-kira betul. ke depan untuk Desa Gintangan mengingat ini merupakan tokoh dalam sejarah Belambangan, ada nggak keinginan Gumuk Agung di puncak ini sebagai semacam simbol wisata gitu, wisata sejarah atau apa gitu? Ya, memang dengan adanya makom atau situs yang berada di atas Gumuk Agung ini, memang pemerintah desa ada kedepannya itu menginginkan tempat ini dijadikan tempat wisata. Jadi ini
mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat lingkungan sini dan juga pemerintah kabupaten khususnya di pariwisata, jadi makam ini bisa dijadikan situs atau cagar alam gitu. Alam Ya. Bisa itu cagar budaya cagar berarti budaya ya gitu ya. Terus berarti nanti ada rencana nggak dibangun mungkin di area ini, dipagar supaya tetap tempat ini aman gitu Pak Lurah? Memang kedepannya ini makam ini rencana untuk apa ya, dijadikan wisata, berarti harus kita membangun ya lingkungan sini gitu ya. Kalau membangun berarti kan bisa meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar berarti kan. Seperti tadi dibilang Betul, oleh ya. Pak Giman katanya banyak peziarah-peziarah dari luar Banyuwangi yang datang ke sini. Artinya memungkinkan untuk jadikan situs di sini kan gitu Iya. kan. Jadi kalau ini sudah menjadi tempat wisata, otomatis nanti akan muncul kuliner-kuliner di sekeliling dari puncak situs ini kan gitu. Ya, Jadi ya. otomatis kan tumbuh perekonomian di wilayah Dusun Gumo Agung ini. Oke, mudah-mudahan aja Pak Lurah nanti ini Amin, berhubung amin, amin. Amin. berhubung di sini juga ada Ketua BBD sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kepala Desa Pak Nur Hadi ya. Kira-kira gimana? Apakah juga mendukung dari BBD apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi kira-kira? Insya Allah itu memang harus kita bangun karena ini merupakan situs satu-satunya yang ada di Desa Kintangan. Kalau kita bangun dan menjadikan tempat wisata religi yang terbaru. Termasuk Memang wisata sejarah ya. Cuma begini, karena daerah ini, tempat situs ini ada 2 desa. Jadi kita harus kerjasama dengan desa tetangga. Itu separuhnya dari desa Watokebo, ya kan Pak? Watokebo yang separuh sebelahnya. Kintangan ya. Gumo Agung ini adalah cikal bakal nama desa Gumo Agung. Agung Weles ini. Oh, Sehingga Agung Weles. di sini menjadi situs Agung Weles, maka di daerah sekitar ini namanya Desa Gumo Agung. Jadi sumbernya gitu. dari sini. Dusun Gumo Agung. Dusun Gumo Agung. Jadi Gumo Agung ada 2. Ada Gumo Agung Sumberan, ada Gumo Agung Watokebo. Oh gitu. Karena ini memang 2 desa. Berarti Sumberan itu masuk ke Kintangan gitu ya. Gumo Agung yang satu. Masuk ke Watokebo. Ya, Watokebo. Tapi untuk posisi bukit ini sendiri atau Gumo ini secara khusus masuk kemana kira-kira? Kalau ini Kintangan Masuk ini. Kintangan. Kintangan ini. Masuk Cuma Kintangan. di bawahnya itu Watokebo sudah. Oh gitu. Berarti di hamparan bawah masuk ke desa Watokebo. Kalau Kintangan ini. Mas. Tapi sama-sama kecamatan Blimbing Sari. Sama. Gitu. Ya. Terus apa yang dipersiapkan oleh BBD untuk mendukung program Pak Kepala Desa ini dalam hal mewujudkan ini untuk jadikan sebagai cagar budayanya kira-kira? Yang pertama kita harus kerjasama dulu dengan Pemdes Watokebo. Setelah itu kita merundingkan, nanti BBD jelas mendukungnya. Kita anggarkan bagaimana caranya supaya Gumo Agung ini atau makamnya atau situsnya Agung Weles ini menjadi tempat wisata religi, sehingga nanti banyak pengunjung yang ke sini. Jelas itu sudah. Jalannya diperbaiki. Jadi jalan diperbaiki, yang jelas nanti akan menguntungkan penduduk sekitar. Nah, ini yang terpenting lagi Pak Nur Hadi. Kalau memang ini akan dijadikan sebagai situs atau cagar budaya sehingga menjadi objek wisata ya, wisata sejarah kah atau wisata religi kah atau wisata mistis kah, kira-kira untuk memastikan ke depan salah satu terobosannya perlu nggak mendatangkan teman-teman arkeolog? Kemarin zamannya kepala desa yang kemarin Sebelumnya kita sudah mendatangkan arkeolog. Memang di sini ada petilasan. Memang ini tempatnya petilasan. Karena apa? Ciri-cirinya, 1, kalau tempatnya wong agung atau raja, itu makamnya jelas di atas. Iya. Itu ciri nomor 1. Jelas makamnya di atas. Itu arkeolog yang ngomong. Kemudian yang kedua, mesti ada batu. Batu-batu Yang lingga. ketiga, biasanya ada pohon besar. Pohon besar di sampingnya bawahnya. ini ya. Ya. Ini Itu sekelilingnya ada pohon ciri-cirinya. bandel. Kadang-kadang pohon apa namanya nih Pak? Santen. Pohon santan atau kadang-kadang pohon serut. Pohon serut Itu ya. ciri-ciri bahwa itu orang yang
ya orang yang tinggi lah derajatnya, seperti raja atau dan sebagainya lah. Pokoknya orang-orang yang dulu itu orang yang berpangkat tinggi di zamannya. Jadi satu makamnya harus lebih tinggi daripada rakyat biasa. Masuk kan ini? Sebagai anu ya, trah ya. Ya. Trah. Itu berarti ini udah positif kalau memang di sini petilasan atau makam Puong Agung Wilis, Ya. yaitu pahlawan Belambangan ya. Berarti ke depan ini memang Pak Lurah udah disepakati oleh Pak Nur Hadi selaku ketua BPD, artinya nanti bersatu padu untuk membangun, mewujudkan ini sebagai cagar budaya, Pak ya. Harus segera ini. Segera. Harus segera dibangun. Berarti nanti ada semacam tempat perlindungan di sini ya. Kebetulan ini Pak Giman kan yang setiap hari merawat, Berjasa sekali, Pak berjasa Giman. sekali. Ini Pak Lurah perlu berbatas diberi ya itu. penghargaan Pak Lurah ini. Itu berbatas. Juga saya menyampaikan Batasan. terima kasih Pak Giman. Pak Giman karena sudah royo-royo mau untuk Merawat. situs ini. Karena Ya, selama ya. ini kalau tidak ada Pak Giman. Giman. Hilang jadi ya. ini hilang kan, Hilang udah. gitu ya. Pak Giman, ada batu ini sekitar tahun berapa Pak Giman ya makam ini? Batu ini sudah lama ini. Sampai belum lahir sudah ada ya? Ya sudah ada. Iya. Ya ini Ya, kan memang jadi ini ya Pak ya. Ya bentuknya gini bentuknya. ada berapa makam di sini? Petilasan. Ya dulu 2 nih. Dulu satunya mana? Ya. Sebelah mana? Ya yang satu sudah Ambil batunya ya. diambil batu sudah hilang ya. Cuma jadi Yang satu. ngambil batu itu kira-kira setelah ngambil batu ada nggak kejadian dialami, Pak? Kejadian dialami yang dulu itu orangnya mati tadi. Mati ya. itu. Berarti setelah mengambil batu-batu di sini, Meninggal dunia, Mas. berikutnya Ya, meninggal dia. dia meninggal dunia. Ya. Berarti ini sakral, Pak, nggih. Ya. Ya, terus Pak gimana berhubung yang menjaga di sini sering nganu nggak Sering kesini, memperingatkan orang datang ke sini ya ini sudah ya. gitu ya, Saya- jangan mengambil ya. barang apapun dari sini gitu ya. Iya. Saya bilang gitu, jangan diambil itu barang itu batu-batu di situ. Saya bilang gitu. Pak Giman pernah didatangi sosok ke rumahnya, Pak? Sosok apapun lah mungkin. Ya itu yang datangi ke rumah saya itu orangnya tinggi. Tinggi ya? Ya tinggi. Tinggi. Pakaiannya gimana, Pak? Pakaiannya itu putih. Putih-putih. Putih-putih. Berarti sosok itu datang ke rumahnya Pak Giman malam-malam ya? Iya malam. Itu dalam mimpi apa? Iya dalam mimpi. Dalam lah, mimpi. dalam mimpi. Pesannya apa, Pak Giman? Ya itu pesannya jangan dirusak itu jangan dikasih gubuk itu. Oh, gitu malah nggak? Berarti hanya kubur gitu ya? Apa cuma semacam iya, pagar gitu ya? Pagar nggak apa-apa ya, Pak ya? Kalau pagar nggak apa-apa. Berarti ini nggak boleh dibangun ya? Nggak boleh dibangun, coba dibangun yang pinggirnya itu nggak apa-apa. Oh, dipagar gitu ya. Berarti cuman jalan, kalau jalannya ke atas tadi Diperbaiki, itu Pak. kan Diperbaiki, nggak apa-apa Pak. ya, Iya, nggak apa-apa ya. Itu pesennya ya. Itu pesan lainnya mungkin Pak Giman apa? Ini cuma ada cuma pesan itu aja. Cuma ini tidak boleh dikasih pondok ya, tetap nggak boleh. Cuma dikasih cuma di belakang itu aja. Oh, samping-samping Ya gitu. di samping boleh itu. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Giman. Ki Ageng, tadi sempat kami sedang asik wawancara dengan Pak Ketua BPD juga Pak Kades. Sepertinya tadi Ki Ageng sempat melakukan ritual. Apa yang Ki Ageng lihat tadi? Ya, gini. Ada sedikit informasi, memang sama yang disampaikan sama Pak Giman tadi, benar kita ini harus dibangun boleh, tidak boleh dipakai kerudung boleh, itu enggak, jangan dipakai kerudung benar apa yang disampaikan. Namun di sini jalan-jalan yang setapak, jalan setapak ini kan istilahnya jalan utama kita masuk, jadi harus segera pemerintah desa turun tangan untuk memperbaiki itu. Dan juga apa yang disampaikan Pak Giman itu sama, artinya dianya memang sosoknya tinggi besar, dia luar biasa sekali, auranya sangat kuat sekali. Jadi memang orang ini adalah pahlawan sejati. Di samping dia adalah ahli tirakat, dia juga ahli tirakat, sehingga pusaka-pusaka datang sendiri pada beliau. Jadi gitu. Informasi seperti itu yang saya tangkap, mistisnya luar biasa di sini. Bahkan di sini ini apa yang disampaikan Pak Giman tadi sesuai apa yang disampaikan ke saya. Termasuk yang ngambil batu, Ya. besoknya meninggal itu ya. Itu habis gitu. ngambil Tapi batu. kalau meninggalnya itu kan memang ada sebab akibat, memang semua dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lantaran seperti ini kan namanya kan istilahnya ngelama orang seperti itu kalau ngambil semaunya begitu. Merusak cagar budaya ini kan begitu. Padahal itu sejarah ya. Sejarah yang orang yang perlu udah berjasa. Iya, orang ini sangat berjasa sekali. Dia bisa dikatakan pahlawan yang luar biasa begitu. Baik,
Pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi sudah komplit semuanya. Disampaikan ada Pak Giman sebagai orang yang selama ini menjaga dan memelihara area puncak Gumo Agung ini. Nggih Pak Giman nggih. Tadi Pak Lurah sudah menciptakan terima kasih. Tinggal menunggu nanti penghargaan apa yang akan diberikan oleh Pak Kades sama Ketua BPD kepada jenengan Pak nggih. Ke depan ini kan mau dibangun sebelahnya, cuman nggak boleh dibuat pondokan gitu kan. Paranormalnya yaitu Ki Ageng Sujito juga ternyata ada kesamaan Pak yang disampaikan oleh jenengan seperti yang dilihat oleh mata batinnya gitu. Terima kasih pemirsa netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kali ini yang sengaja berada di petilasannya Wong Agung Wilis, yaitu pahlawan Belambangan, seorang sosok pejuang yang luar biasa hingga Belambangan menjelma sebagai Banyuwangi hingga seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giman. Terima kasih. Terima kasih Ki. Terima kasih.